Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Wulandari dari kelas PAIA 1 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan materi akidah akhlak kelas 12 semester 2 yang berjudul menghindari akhlak tercela. 1. Fitnah. Pengertian fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti, di antaranya adalah ujian. Hal ini dapat diambil dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Kata fitnah yang dimaksudkan di sini tentu saja dimaksud dalam perkataan tanpa dasar yang dilancarkan untuk menjatuhkan atau merendahkan martabat seseorang. Dalam pandangan Yusuf Al-Qaradawi, pelaku fitnah adalah orang-orang yang menyiksa umat Islam serta menyakiti para dai-nya. Pelaku fitnah juga adalah orang-orang yang menyusupkan keyakinan-keyakinan yang sesat, prinsip-prinsip yang merusak kepada agama. Ada beberapa motivasi seseorang melakukan fitnah tersebut karena ingin mencari harta duniawi, juga ingin menjerumuskan orang ke dalam neraka dan mencari jabatan atau posisi tertentu. Menghindari perilaku fitnah, salah satunya yaitu mengkaji dan mempelajari Al-Quran. Kita itu untuk mempelajari Al-Quran agar kita itu tahu bahwa melakukan fitnah itu tidak baik atau dosa. Kedua, meningkatkan keimanan. Ketiga, berdoa agar terhindar dari hal-hal membahayakan diri. Orang yang beriman memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya, belum tentu telah aman dari bahaya fitnah karena setan dan sekutunya menggoda mereka, sehingga orang yang beriman kelak akan lalai, jatuh, dan terperosok ke dalam fitnah dunia. 2. Namimah. Secara etimologi, namimah adalah membuat perselisihan di antara pihak yang sebenarnya sepaham atau menarungkan pihak-pihak yang sesungguhnya sepaham melalui ucapan. Dalam Al-Quran, hal yang terkait dengan larangan mengadu domba terdapat dalam surat Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lihumazatil lumazah. Artinya, kecelakalah bagi setiap pengumat lagi pencela. Sedangkan hal yang diinginkan dari perbuatan mengadu domba yaitu menginginkan citra baik di mata seseorang. Misalkan si A akrab dengan si pengadu domba, hanya saja si A memiliki musuh si B. Agar hubungan si penggoda domba tetap baik dengan si A, maka apa saja perilaku buruk si B diceritakan kepada si A. Dengan demikian si A akan senantiasa memiliki simpati kepada si pengadu domba. Perbuatan adu domba atau namimah di sini jelaskan sangat tercela karena membiarkan permusuhan terjadi di antara si A dan si B. Terus terjadi bahkan semakin mempercuring masalah. 3. Memiliki hobi mengadu domba. Antaranya tujuan orang melakukan adu domba adalah karena hobi,
Seseorang tidak menginginkan adanya kedamaian di lingkungannya. Oleh karena itu, ia selalu saja mempengaruhi si A. Misalnya, agar bermusuhan dengan si B dengan menceritakan keburukan si B. Demikian pula sebaliknya. Keempat, berlebihan di dalam pembicaraan atau kebatilan. Dalam berbicara, sesungguhnya ada hal-hal yang memang patut dibicarakan, tetapi ada hal-hal yang tidak patut dibicarakan. Dengan kata lain, tidak semua yang kita tahu harus kita bicarakan, tetapi yang kita bicarakan kita harus tahu manfaat dan bahayanya. Itulah barangkali prinsip yang harus dipegang. Ada satu peribahasa yang menyatakan keselamatan seseorang ada pada menjaga lisannya. Dengan demikian, tindakan berlebihan dalam berbicara atau kebatilan ini justru yang dapat menghantarkan pada terjadinya adu domba antar pihak-pihak yang semestinya mengharapkan perdamaian. Langkah-langkah menghindari sifat namimah. 1. Tidak mempercayai gosip. 2. Mencegah dan menasihati pembawa berita. Yang dimaksud mencegah dan menasihati pembawa berita yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar merupakan ajaran agama. Sudah seharusnya sebagai seseorang muslim memberanikan diri untuk mencegah dan memberi nasihat kepada orang-orang atau pihak-pihak yang terindikasi melakukan perbuatan namimah. Yang ketiga, memiliki rasa asas praduga tak bersalah. Yang dimaksud yaitu sebagai seorang muslim tidak boleh begitu saja percaya terhadap berita yang sudah tidak jelas sumbernya. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah berpegangan pada asas praduga tidak bersalah terlebih dahulu. Hal ini perlu dilakukan agar kita tidak termasuk orang yang terkecoh dan terjerumus di dalam pusaran namimah. 3. Ghibah. Pengertian ghibah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab dengan akar kata ghoba yang berarti tidak hadir atau sesuatu yang tertutup dari pandangan. Al-Quran sangat membenci perilaku ghibah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengemukakan perilaku ghibah sama seperti memakan daging mentah saudara sendiri yang sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ustatsibu katsiran minnadoni inna ba'dadoni ismuh wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'don ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi mayyatan fakarihtumu wa attaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagai dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Apa tentulah kamu merasakan jijik kepadanya? Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Kenapa sih seseorang berbuat ghibah? Syekh Jamaluddin Al-Qasimi mengemukakan hal-hal yang dapat membuat seseorang pada akhirnya berbuat ghibah, yaitu mengobati rasa sakit hati. Biasanya seorang ketika sakit hati akibat perilaku orang lain, maka akan mengobati sakit hatinya ia mengemukakan perbuatan-perbuatan buruk yang
orang lain tersebut. Hal ini dilakukan karena merasa bahwa dengan mengemukakan aib orang lain, maka ia sudah merasa puas. Perilaku seperti ini di saat kampanye pilpres sangat banyak terjadi. Oleh karena itu, sebaiknya para pendukung masing-masing harus dapat menjaga lisan masing-masing dengan tidak berprovokasi oleh pendukung orang lain. Kedua, mengikuti teman. Ghibah dapat terjadi karena seseorang ikut-ikutan pada temannya. Biasanya ikut-ikutan ini terjadi karena apabila seseorang tidak mengikuti, maka ia akan dianggap tidak setia kawan. Akhirnya seseorang akan berbuat ghibah karena mengedepankan kesetia kawanan walaupun hal tersebut dilarang oleh agama. Yang ketiga, kesombongan dan kebanggaan. Ghibah dapat terjadi karena seseorang akan merasa bangga apabila ia sudah dapat mencaci seseorang di hadapan orang lain. Ia tidak memiliki keinginan apa-apa kecuali kebanggaan, dan inilah yang membuat orang lain akhirnya melakukan perbuatan ghibah. Keempat, karena iri hati. Iri hati biasanya terjadi ketika ada seseorang yang senantiasa dipuji, dimuliakan dan dicintai oleh masyarakat. Di sini ia akan berusaha melenyapkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat tersebut dengan mengemukakan keburukan orang yang bersangkutan. Disinilah dimulainya perbuatan ghibah. Kelima, bergurau. Di media televisi atau di media sosial lainnya, kita sering melihat tayangan yang barangkali maksudnya adalah bergurau. Hanya saja gurauan tersebut dapat menyakiti orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya perlu diperhatikan bagaimana bergurau yang tidak membuat orang lain sakit hati. Itu motivasi karena seseorang melakukan ghibah itu karena ada beberapa lima alasan tersebut. Masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan. Cara menghindari perilaku ghibah. 1. Ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai ghibah. 2. Melakukan introspeksi diri. 3. Menyadari bahwa ghibah itu menyakitkan. Dengan memahami materi tentang akhlak tercela, maka seharusnya kita dapat menjauhi dan menghindari perilaku fitnah, ghibah, dan namimah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.